mengucap syukur bahwa pada saat pagi hari ini kami jemaat Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan dalam rangka merayakan hari lahir Tuhan Yesus di dalam dunia ini, di mana ini adalah bukti kasih cinta Tuhan bagi dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul pada hari ini Tuhan dengan cuaca yang baik. Tuhan, kami serahkan acara perayaan Natal pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, seluruh sidang jemaat yang ada, kiranya kuasa Tuhan yang mengambil alih acara ini dari awal pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan. Sehingga juga kami boleh pulang membawa pesan Natal yang luar biasa yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan pada saat ini, dan kami buka ibadah Natal pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Natal, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menjanjikan seorang penyelamat, dan 2000 tahun yang lalu janji itu digenapi. Yesus lahir buat kita. Katakan, Yesus Putra Maria lahir di Bethlehem.
Tuhan. Kita semua mau memuliakan Tuhan. Kumandangkan dari pulau dan timur. BBM. Dulu kita kenal BBM apa? Black apa? Bahan bakar minyak, BlackBerry message ya. Tapi ini lain. BBM itu singkatan dari bangkit, bergerak, dan maju. Diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Saya mau ajak kita supaya kita ingat ya tema kita dan untuk tahun ke depan 2022 kita diajak untuk bangkit, bergerak dan maju menjangkau jiwa buat Tuhan. Jadi kalau saya katakan, ayo BBM, maka saudara Bapak Ibu akan berdiri dan katakan bangkit, bergerak, maju. Bisa? Oke, kita coba dulu sekali ya. Ayo BBM, bangkit, bergerak, maju. Haleluya. Ya, sekali lagi. Tadi itu yang kompak. Duduk dulu ya. Siap? Siap ya. Sampai juga siap ya. Ayo BBM, bangkit, bergerak, maju. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Nanti sudah hijau. Kita sudah berdoa, terima kasih Tuhan, dan kita sudah mengucap syukur buat pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan, mengurangkan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Semoga kami memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang dari besar kecil hadir dan berkati. Biar apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan dan kembali untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, kami memberikan ucapan syukur dan dengan rasa sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kita.
kita mau ganti kami dengan saya. Ya, saudara imani bahwa Yesus lahir buat saya. Yesus lahir buat kita. Dia turun ke dunia. Dia lepaskan semua kemuliaannya di surga untuk menebus dosa. Amin. Katakan dia lahir untuk saya. Dia mati untuk saya. Dia bangkit untuk saya. Amin. Amin. Nyanyikan lagu ini lagi. Kita perlu semangat. Oh, kita harus menyalakannya. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Buat bangkit, buat bergerak, kita perlulah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya.
Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan, walau aku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin kita akan masuk di satu lembah penuh kekelaman. Tapi katakan dengan iman bahwa Yesus Juru Selamatku, Dialah yang akan menjaga kita, Dialah yang akan melindungi. kirimkan anakmu, tinggalkan kemuliaanmu untuk datang di dunia menebus kami, menggantikan kami Tuhan, mati di kayu salib. Bapa di surga, hari ini kami memperingati kelahiran Yesus. Dia lahir untuk menjadi juru selamat bagi kami. Dia lahir untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Dan hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami bangkit, untuk kami bergerak dan maju menjangkau jiwa-jiwa yang juga Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dilengkapi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, supaya firman Tuhan dengan segala kebenarannya sampai ke hati kami, sampai ke dalam hidup kami, sehingga kami pulang dengan satu iman, dengan satu bekal bahwa kami harus menjangkau jiwa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai ruangan ini, kuasai hati kami semua, dan kami boleh mendapatkan kebenaran sukacita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Natal. Ya. Idul Milad. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau tadi saya ditanya oleh Bapak Polisi apa tema, saya bilang begini, tema kami Natal tahun ini bangkit bergerak maju untuk bangsa dan negara. Saudara, kalau sudah lihat di sini temanya ayo BBM,
Itu ada tulisan kecil di dalamnya, bangkit bergerak maju. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca. Mari coba munculkan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita ada pada tahun 2021 di akhir tahun ini. Luar biasa pertolongan Tuhan. Coba muncul. Yesaya 61, kita berdiri dari 60 ayat 1, kita berdiri dan kita akan baca ayat tadi. Mari. Baik, sudah kita berdiri. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, bangkit menjadi teranglah, ya. Karena terangmu datang, kita bangkit karena kita disupport. Terang itu adalah energi, tenaga. Terang itu adalah kekuatan. Kalau kita tidak lihat matahari, ya, maka kita tidak, energi bumi ini tidak ada, ya, mati. Terang yang dikatakan oleh Alkitab ini bukan matahari, tapi terang yang dikatakan oleh Yesaya 60 adalah Kristus sendiri. Menjadi terang dan menerangi kita, orang percaya, supaya kita boleh menerangi dunia yang gelap ini. Kita sedang memasuki tahun yang gelap, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ada bencana alamkah, ada pandemikah, ada teroris kan, dan saya harap tidak ada teroris lagi, ya, yang bergerak di Indonesia yang akan menakutkan bangsa ini, ya. Tetapi kita harus bangkit, semangat. Kalau persoalan toh itu akan datang, kita sudah siap. Nah, itu sebabnya dari awal bulan ini saya sudah katakan selalu kita siap, waspada, siaga satu. Dengan mempersiapkan diri dengan protokol Alkitab. Kenapa? Kita akan memasuki pertempuran. Kegelapan itu bicara mengenai pertempuran. Dan kita sudah siap. Kalau kita sudah siap, maka kita tidak akan takut, ya. Kita tidak akan gentar, ya. Pada beberapa hari yang lalu hati saya berbunga-bunga, berbuah-buah, ya. Mengapa? Ketika saya ingat, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya akan buat untuk menghadapi Natal ini? Tuhan ingatkan saya, ya, untuk apa? Semangat berbagi. Saya ingat saudara-saudara kita yang mantan Kedar, yang ada di Martapura, yang ada di Palembang, yang ada di Jakarta, yang ada, saya lihat nama mereka, bukan cuma nama, tapi saya lihat apanya? Nomor rekeningnya. Sementara saya lihat itu, saya ditelepon oleh salah satu kawan, ya, dulu agama yang ada di Balang, Pak, kami lagi butuhkan beras untuk anak yatim. Tuhan, saya bilang, baik Pak, sebentar, ya. Nah, saya coba, ya, mempraktekkan dalam hidup saya bangkit untuk saya tidak pelit. Saya datang, ATM saya pilih berapa nama mereka, janda-janda, mantan ustadz yang pernah dibimbing di sini, tinggal anak yatim ada satu Yudiono Ramatullah, ada Hari Sunarko, ada berapa orang mereka yang langsung, Tuhan, saya mau bangkit. Kalau waktu yang lalu saya pelit, saya mau bangkit. Semangat saya itu memberi. Ketika berangkat, saya tidak merasa kurang saya dong. Keluarga saya butuh, jemaat butuh, tetapi yang saya alami hati yang berbunga-bunga, hati yang bersuka cita, hati yang damai. Saya teteskan air mata. Terima kasih Tuhan. Tidak seberapa yang saya bagikan kepada saudara-saudara kita dari Kedar Nebaim dengan sukacita yang Tuhan bilang. Kalau ada orang bilang sakitnya di sini kan, kalau saya bilang sukacitanya di sini dan seluruh badan. Karena mau praktekkan firman, jadi bukan cerita. Yesaya 60 sudah saya tahu sejak dahulu. Tetapi kita harus terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Apa artinya bangkit, bergerak, dan maju. Kalau cuma sampai ngomong, tidak ada artinya. Nah, saudara, kita lihat Yesaya 1 ayat 1. Yesaya 1 ayat 1. Terus Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda.
dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Saudara, kita melihat di dalam Yesaya, kita sedang bicara Yesaya 60 ayat 1. Siapakah Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang visioner. Ya, mengapa saya katakan visioner? Ya, dia hidup dalam 4 orang raja yang memimpin kerajaan Yehuda, dan pada waktu dia ada dalam kepemimpinan raja-raja ini, dia diberikan hikmat, dia diberikan wahyu, dia diberikan petunjuk oleh Tuhan yang kita rayakan saat ini. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah nabi yang diberikan hikmat, diberikan wahyu oleh Tuhan pada waktu itu untuk melihat apa yang sedang saudara rayakan pada hari ini, yaitu kelahiran Immanuel. Immanuel ini adalah nama lain dari Yesus, adalah nama lain dari Isa Al-Masih, adalah nama lain dari junjungan yang ilahi, adalah nama lain daripada anak Allah, adalah nama lain dari ketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah Immanuel, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika saudara ucapkan Tuhan yang Maha Esa, itu artinya sama dengan Immanuel. Ya. Nah, kita melihat bahwa ucapan atau nubuat dari ini Yesaya sekarang terjadi, yaitu kabar baik. Immanuel ini diberitakan di mana-mana menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Kabar baik tentang Immanuel, yaitu Allah beserta kita, ada dan terus menguatkan iman kita, memberikan motivasi, membangkitkan semangat kita, memberikan optimisme, memberikan kita bergerak, dan kita tidak berpikir, ya, kita tidak berpikir gagal. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup orang percaya, dan bangsa ini dipompa terus oleh Presiden. Jangan patah semangat, optimis, maju, target. Nah, itu yang saya suka kepada Presiden kita. Target, Menteri target, Bupati target. Berapa orang harus divaksin bulan ini? Berapa harus divaksin? Ya, sampai orang jompo harus divaksin. Saya senang dengan Presiden kita karena selalu bicara target. Itulah Alkitab. Alkitab berbicara target. Bangkit, bergerak, dan maju, capai target. Jangan cuma bilang yang penting Natal, yang penting baju baru, yang penting penampilan baru. Saya senang kali ini penampilan ruangan kita indah, karena panitia di bawah Koni kita ini dia punya kreatif sampai jam 12 malam. Saya tinggal usir-usir, nah, kamu nanti mama kamu, bapak kamu bilang pendeta kan tahan anak kami di gereja. Tapi bapak ibu yang punya anak wanita ini yang sampai jam 12, ini hasil mereka. Bagus nggak? Bikin tepuk tangan buat mereka. Ada kemajuan. Dulu cuma satu spanduk ini, satu gede. Ini bagus. Sementara di sini saudara ada tempat untuk foto. Coba bayangkan ada, dari dulu kan nggak pernah ada ini. Berdiri di situ foto, kirim ke langit, nanti kirim ke surga, jangan kirim ke neraka. Puji Tuhan. Saudara, kita diberikan oleh Tuhan suatu keyakinan. Ya, ucapan Nabi ini untuk membangkitkan semangat kita. Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 6. Nabi yang sama, kita sudah bicara mengenai Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang visioner. Apa yang dikatakan ayat 8? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, putuslah. Banyak orang Kristen, inilah aku Tuhan, berkatilah aku Tuhan, sehatkanlah aku, berkatilah aku, berikanlah aku semangat, tapi utuslah dia. Itu kebanyakan orang Kristen sekarang. Tapi saya lihat di sini enggak.
Jemaat yang ada di sini bangkit terus, on fire terus. Ada tantangan. Saya ditanya tadi sama komandan, Pak, katanya di sini ada masalah. Betul. 6 bulan lalu sudah cair masalah. Oh, sudah cair, sudah. Jadi Bapak belum duduk manis di sana. Mereka tahu keadaan kita. Kita nggak takut. Karena apa? Ada Immanuel. Orang dunia takut lihat kita loh. Orang aman, orang badan itu diganggu terus, diperlakukan. Tapi sebenarnya kita enggak apa-apa, Pak. Kita aman kok dijaga. Oh baik kalau begitu, terima kasih. Dia mau di situ. Karena mereka yang takut terhadap kita, jangan kita diganggu. Tapi Tuhan ada beserta dengan saudara. Hari ini, besok dan seterusnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan cuma kita bilang amin di mulut. Nah, Yesaya berani berkata-kata, utuslah aku. Ya. Kalau Yesaya 59 di sana dia bicara mengenai dosa. Kenapa? Tuhan tidak bisa menolong kamu, tidak bisa memberkati kamu, tidak bisa menyehatkan kamu, tidak bisa buka jalan dalam usahamu, tidak membuat kamu maju. Kenapa mundur? Kenapa mundur? Mundur yaitu apa? Ketika kita ditipu oleh setan berbuat dosa, berarti kita mundur. Dan tidak ada senjata bagi orang yang mundur. Kalau di tentara, kalau ada satu prajurit disuruh maju bertempur lalu mundur, pertama kali yang akan tembak dia komandannya. Mana dia? Ini pengkhianat. Sudah, jangan dilihat. Orang kalau begitu jangan. Karena tidak ada senjata bagi orang mundur. Sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada kata mundur. Bangkit, bergerak, maju. Karena apa? Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Kalau ketika Jokowi berkata kepada bangsa ini, bangkit, maju, semangat, optimis. Ternyata aku tahu Tuhan berkati kita. Luar biasa. Melampaui 20%, melampaui dari target APBN yang akan dibutuhkan negara ini. Saya lihat, kaget saya. Dunia luar angkat topi buat Indonesia. Sementara mereka terpuruk, nggak tahu bagaimana menghadapi COVID Indonesia. Tuhan tolong, sekali lagi Tuhan tolong. Bukan karena hebatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang begini, bukan saya yang hebat. Kita semua, nakesnya ada, rakyatnya ada, menterinya ada. Kita bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, maju bersama-sama untuk mengatasi pandemi. Nah inilah yang perlu kita tangkap, spirit dari presiden kita untuk kita bawa ke dalam kehidupan rohani kita. Jangan di luar, saat mereka bersemangat dan kita melihat Tuhan berkati Indonesia. Melandai. Saya berpikir tahun ini, akhir tahun, tidak. Kita ada di level 4. Ternyata kita level berapa? Level berapa? Level 1. Itu adalah hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia, para gubernur, menteri, dan seluruh stakeholder, termasuk presiden. Dan dia tidak bisa klaim karena saya. Dia katakan ini karena kita bergerak bersama-sama, bangkit maju. Karena ada apa di negara Indonesia ini? Ada Tuhan yang Maha Esa. Itulah kunci. Dan ini yang perlu kita lihat. Kemudian apa? Yesaya, kenapa? Sekali lagi, dosa itulah yang menghalangi kemajuan. Dalam segi apapun, dosa itu yang menghalangi kemajuan. Yesaya 65 ayat 24. Ya, nah ini saudara perlu lihat ini. Yesaya 65 ayat 24, coba buka. Nah, Yesaya 65 ayat 24 itu ayat itu dia berkata demikian. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Bagi siapa ini? Saya mau tanya, bagi siapa? Bagi orang yang bagaimana? Orang yang BBM di dalam Tuhan, bangkit, bergerak, dan maju. Saudara tidak usah minta. Alkitab sudah berkata, Nabi yang sama di pasal yang terakhir dia tulis apa? Maka sebelum kita memanggil, ini mereka, tadi buat kita. Sebelum kita memanggil, ya, Tuhan sudah menjawab. Sebelum kita minta, Tuhan kasih beras tahun depan, Tuhan sudah siapkan beras bagi saudara. Ini nggak ada apa ya, mau makan batu. Nah, Tuhan sudah janji loh, bukan saya. Nabi ini yang bicara. Kira-kira 800 tahun yang lalu, ya. Coba jangan lihat itu, jangan lupa ini.
ayat. Coba. Keluarkan dulu ayat tadi. Ya. Ya. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, kita lagi berbicara. Tapi bicara apa? Ya Tuhan, masalah Tuhan, sakit Tuhan. Tidak. Bukan itu yang Tuhan mau dengar dari suara kita. Saudara ketika bercerita, saya sehat selama 668 hari sejak 11 Maret 2020. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara cerita kepada siapa? Ketika saudara cerita kesaksian mengenai Yesus, maka ayat ini akan muncul. Ketika kita sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Saudara dengar bukan suara kita. Ya, dia sudah dengar jerutan kita. Tuhan tahun depan gaji saya nggak naik, Tuhan akan naikkan. Asal kita bangkit, bergerak dan maju, cerita mengenai Yesus. Jangan kita kesusahan kita, sakit kita. Saya dan Ibu Gembala bukan kurang sakit-sakitnya. Kalau orang bilang ganas amat itu kepala istrinya sudah begitu dipaksa jalan. Karena saya paksa jalan, ya teman-teman kita yang malas, kaki punya, kesehatan punya, kekuatan punya, datang di badan nama Ibu Gembala. Kalau sudah tahu, ketika dia sampai di situ dia harus angkat kaki, dia bilang sakit kata saya. Gak apa-apa mah. Kita kasih contoh sama jemaat kita bangkit bergerak dan maju. Daripada mama ada di kamar, tiap itu orang datang, Ibu Gembala kenapa sakit? Gak usah. Saya bawa istri saya sampai di Lubuk Linggau, bukan cuma di Jakarta, jalan. Dan puji Tuhan ketika kami pulang, Lubuk Linggau digemparkan. Ada satu desa dipakai oleh Tuhan gembala di situ untuk mengundang 100 orang Kenet, 50 orang Kristen. Mereka mengenal Yesus. Amin. Karena ini tongkat ini yang membuat semangat. Ya, mereka bilang kenapa itu bisa? Kenapa kami di Lubuk Linggau nggak bisa bergerak? Benar. Lalu dibawa kami, tinggi dibawa ke kota, sharing di tengah-tengah orang Kedar di Bayur. Jam 3 sore di mall. Habis itu mereka diminta lagi tajuk haram. Kenapa? Karena semangat. Kami hanya mendorong. Ya, ternyata kawan-kawan dari Kedar di Bayur terbakar mereka. Masa Ibu Gembala sudah susah begitu datang. Kami yang sehat, kami yang sudah diselamatkan. Kenapa kami tidak mau bergerak, mau maju? Kami sudah kenal Yesus. Itu termotivasi. Jadi bukan minta belas kasihan itu malah ya. Kenapa ya? Kalau kasihan, saudara nggak kasihan, orang DPR kasihan, kasih kursi roda. Ya, saya cuma bilang kami butuh ini. Dia tahu bahwa itu dibutuhkan. Kasih. Saudara mau nggak? Saudara kan nggak mau. Saya mau. Kalau capek, saudara dorong saya. Saya mau mereka dulu. Bapak, Ibu Nuriana aja berlahir pakai kursi roda. Karena memang yang bisa jalan, ya. Tapi kalau memang saudara punya kaki, punya tangan, punya hati, semangat, bangkit, bergerak maju di dalam Yesus. Amin. Jangan cuma diam di tempat, tunggu berkat, tunggu dikasihani Tuhan. Enggak perlu lagi kita dikasihani. Kita sudah cukup dikasihani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita harus bangkit, bagikan kasih Yesus kepada orang lain. Karena ketika kita bangkit, membagikan kasih Yesus kepada orang lain, saudara, ayat ini akan membuktikan. Mereka memanggil, aku sudah menjawab. Memanggil apa? Ketika kita memberitakan Yesus, itu adalah sesuatu tanda bahwa kita sedang memanggil namanya untuk dibagikan kepada orang lain. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan akan diberkati tahun depan. Saya percaya saudara akan diberkati tahun depan. Amin. Bangkit, bergerak, maju, coba. Saudara mau diberkati tahun depan? BBM. Rambat, orang di kolam Bethesda terlambat dapat berkat, sudah goyang, sudah berhenti, itu air baru bangkit, ya. Harus berubah. Saudara mau diberkati Tuhan? Nah, itu. Kalau Ibu Gembala saya nggak bisa paksa. Apa saudara mau tukaran? Boleh, silakan. Pak Gembala saya mau tukar Ibu Gembala. Tongkat saya pindahin, kaki yang saya kasih sampai Ibu Gembala. Oh, dia loncat di sini. Ya, dia loncat di sini untuk menguji Tuhan.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat kembali akhir sudah waktunya. Biasanya 60 ayat 1 sampai 7. Di situ saudara akan melihat bahwa itu sedang terjadi di hari-hari ini. Ayat pertama, bangkit bergerak maju, dan saudara lihat janji Tuhan. Kedar Nebayon, mereka haus, mereka lapar, mereka akan datang untuk mencari Tuhan, dan kemuliaan Tuhan mereka bawa harta kekayaan mereka. Kalau saudara nanti sebentar pulang, tolong ambil bacain lukisan mimpi yang saya mimpi 15 tahun lalu itu. Saya sudah buat lukisan ada di sana, saudara boleh lihat. Ya, dan saudara lihat apa lukisannya. Itu mimpi saya untuk menggerakkan saya, untuk membangunkan iman saya, mendorong saudara-saudara kita dari Kedar Nebayon yang baru bertobat untuk lihat mereka sedang menunggu kita. Oleh saudara lihat, itu hadiah saya untuk membangunkan semangat saudara. Itu lukisan itu ada di sana. Mahal kayaknya. Saya cari orang, saya suruh lukis di Pasar Baru. Saya kasih cerita mimpi 3-4 kali dirubah, baru dia menemukan formatnya. Ini dia. Kenapa? Saya ingin membangunkan iman saya, semangat saya, karena mereka lagi tunggu kita. Ya, yang tunggu kita itu orang-orang hebat. Nah, saudara boleh lihat. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya harap ini juga menjadi bagian saudara dan saya untuk kita tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ingin kita nyanyikan ada satu mars. Tolong munculkan lagu ini. Ya, mars itu ya katakan ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Coba. Ini mars Ipsama yang saya tinggalkan kepada saudara, sambungkan dengan BBM. Ya. Bahan, anggaplah ini bahan bakar minyak. Itu adalah penggerak, pendorong, penggerak ekonomi, sosial dan semua kegiatan minyak. Kalau kita bilang itu minyak Roh Kudus. Kita nyanyikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Munculkan. kami punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi Kedar yang tersesat.
bagi Kenneth yang tersesat, yaitu Kedar Nebayot yang tersesat, utuslah kami Tuhan. Utuslah kami Tuhan. Kami akan pergi untuk memberitakan mengenai Immanuel. Yesus Kristus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen. Orang Kristen berskestapora merasa cukup dengan berkat yang ada. Dia lupa tanggung jawab bahwa dia menjadi orang percaya untuk orang lain. Ampuni orang Kristen yang berpikir seperti ini. Rubah cara berpikir mereka. Bangkitkan semangat mereka untuk maju, bergerak dan maju untuk membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus baik. Saya kembalikan kepada pemulakan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah merayakan hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat umat manusia. Kami mengucap syukur ibadat boleh berlangsung dengan baik. Bapak-bapak dari keamanan dan ketertiban masyarakat, baik dari kepolisian maupun Satpol PP yang ikut mensukseskan perayaan Natal kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan akan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparat keamanan negeri ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, camat, lurah, bahkan RT RW. Ini doa kami untuk bangsa dan negara ini supaya negara ini aman, makmur, sehat, sentosa, untuk kami akan memasuki tahun yang baru nanti. Berkati korban persembahan rumah-rumahku yang telah mereka berikan. Jika ada yang datang berikan milikmu, Tuhan buka tingkap langit surga dan curahkan berkat kepada mereka. Ini doa, ini permohonan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Haleluya.